warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil resum kami yang berjudul penelitian dalam kaitannya dengan desain arsitektur. Sebelum kami memaparkan hasil presentasi kami, saya akan menjelaskan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 7, perkenalkan, nama saya Umrawati dengan NIM 2102 1150 1022 sebagai moderator dan pembawa materi pertama. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wawadi Siti Nurania Aiman, NIM 2102 1150 1029, Prodi Arsitektur, kelas B. Saya Umi Arifah Nur Aulia dengan NIM 2102 1150 1026. ranah arsitektur. Pengetahuan adalah sesuatu hal yang dapat diketahui dengan metode ilmiah ataupun secara langsung. Secara etimologi, ilmu pengetahuan suatu kajian untuk menjelaskan tentang suatu fenomena yang terjadi melalui metode ilmiah agar dapat berlaku secara universal yang selaras dengan teori ilmu yang ada. Arsitektur adalah ilmu yang memiliki teori tersendiri atau tidak mutlak jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Teori arsitektur itu sendiri biasanya dilandaskan atau diikuti dengan teori bidang lainnya. Arsitektur merupakan ilmu sintesis turunan dari ranah ilmu-ilmu dasar yang secara kontekstual dapat dikatakan paduan antara teknik dan seni. Pemaknaan dari suatu teori arsitektur ini sendiri merupakan kegiatan yang lebih mengarah pada kegiatan menguraikan. Gejala dan definisi arsitektur atau terminologi dari sebuah kamus yang disebut Oxford Arsitektur mencakup tentang sebuah perancangan bangunan baik dari segi seni interior maupun eksterior. Dalam buku De Architectura ada 3 aspek yang harus dimiliki sebuah bangunan yang biasa disebut venusitas atau keindahan, firmitas atau kekuatan, dan utilitas atau kegunaan. Dari sekian banyak definisi mengenai arsitektur dapat disimpulkan bahwa arsitektur adalah sesuatu yang sangat kompleks, mulai dari asal mulanya sampai dengan proses definisi akhirnya. 3. Riwayat arsitektur dalam teori dan praktek. Teori dan praktek dalam arsitektur menurut Vitruvius adalah suatu hal yang saling berkaitan karena pelaksanaan dan pengerjaannya dalam mendayagunakan bahan bangunan dengan cara yang terbaik. Arsitektur sendiri terbentuk sesuai dengan kebutuhan dalam menyikapi objek, misalnya bahan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksi. Perbedaan bangunan dan arsitektur. Bangunan. Pertama, kelompok daya guna. Pada dasarnya adalah apa yang ada dalam arsitektur modern disebut sebagai fungsi bangunan dalam ruang lingkup terbatas. 2. Kelompok jaminan keselamatan hidup. Pada dasarnya adalah segenap hasil upaya manusia yang harus dilakukan dengan bentukan yang dibuat tersebut tidak mencelakakan keselamatan hidupnya. Arsitektur. 1. Kelompok daya guna batinia. Pada dasarnya disinilah estetika, simbolisme, kekhasan batinita lokal, citra dan citra arsitektur, dan tak kalah pentingnya berkaitan dengan sejarah, dengan lokalitas, serta arsitektur. 3. Metode dan perancangan dalam arsitektur. Perancangan dalam konteks arsitektur adalah proses kreatif. Kreativitas dalam arsitektur sebenarnya ada pada keseluruhan proses merancang. Proses tersebut dimulai dari identifikasi masalah, pembuatan program, analisis masalah, dan pengambilan keputusan akhir atau pemecahan masalah. 4. Teori dan gerakan arsitektur atau paradigma teori arsitektur. Teori yang berkembang dan sering dipakai dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Teori arsitektur. Dalam hal ini dipahami sebagai pengandaian teori-teori yang tersusun sebagai unsur-unsur yang membentuk arsitektur sebagai ilmu pengetahuan. 2. Teori tentang arsitektur. Teori ini berusaha menyusun definisi dan deskripsi medan pengetahuan yang berada dalam lingkup yang disebut arsitektur. 3. Teori perencanaan dan perancangan arsitektur, yaitu teori yang secara aplikatif membantu di dalam proses dan pelaksanaan perancangan. Proyek metabolisme tampak tidak ditujukan untuk mendudukkan sesuatu baik dalam daerah lokal Jepang sendiri maupun di luar Jepang dan juga tidak semata merujuk pada suatu konteks sejarah.
Metabolisme melambangkan kebutuhan untuk membangun makna di luar penghapusan memori atau perang dan kehilangan identitas. Secara umum, metabolisme merupakan suatu pandangan utopis. Konsep metabolisme diajukan sebagai jalan untuk menjembatani pembangunan kembali kota-kota di Jepang pasca Perang Dunia. Selanjutnya, teori simbiosis. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti hidup bersama. Makna ini mengacu pada sebuah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang tidak hanya saling menguntungkan, tapi memang sangat diperlukan bagi keduanya. Contoh simbiosis dapat diandaikan pada suatu jabaran sebagai berikut. Yang pertama, melalui penghargaan pada tradisi sejarah. Contohnya, metode arsitektur Jepang yang disebut Sukiya, yaitu memberikan makna baru untuk bangunan tua dengan memberi material baru. Yang kedua, menempatkan kehidupan kontemporer mereka sebagai sebuah konteks sejarah dan menyenangkannya sebagai sebuah makna baru. Selanjutnya, menempatkan kebudayaan atau bahkan hasil manipulasi hal-hal yang aneh dan lucu dalam simbol sejarah mereka sebagai sebuah bentuk ekspresi. Arsitektur modern. Arsitektur modern sebelum Perang Dunia I dimulai dengan adanya pengaruh Art Nouveau yang banyak menampilkan keindahan plastisitas alam. Dilanjutkan dengan pengaruh Art Deco yang lebih mengekspresikan kekaguman manusia terhadap kemajuan teknologi. Konsep tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam media, arsitek dan seni, serta gaya hidup. Arsitektur modern adalah suatu istilah yang diberikan kepada sejumlah bangunan dengan gaya karakteristik serupa yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Karakter ini disinyalir pertama muncul pada sekitar tahun 1900 yang kemudian pada tahun 1940 gaya ini diperkuat dan dikenali dengan gaya internasional dan menjadi bangunan yang dominan untuk beberapa dekade dalam abad ke-20 ini. Sebagai suatu pergerakan seni dalam arsitektur, Art Nouveau mempunyai gaya dan hubungan dekat dengan pre-rapialis dan simbolisme. Namun, Art Nouveau mempunyai wajah visual yang berbeda. Tidak sama dengan pre-rapialis, Art Nouveau menggunakan material baru seperti kaca yang permukaannya abstrak dan desain yang murni. Arsitektur brutalis. Brutalisme adalah gaya arsitektur sebagai pembaruan gerak arsitek yang berkembang pada tahun 1950 sampai 1970. Bangunan brutalis pada umumnya dibentuk dengan membentuk blokis, geometris dan bentuk berulang dan sering juga mengulang bentuk tapi tanpa adanya ornamen. Tidak semua bangunan brutalis dibentuk dari beton. Sebagai gantinya, bangunan dapat mencapai mutu brutalis melalui suatu bahan yang keras dengan penampilan bangunan dan material strukturnya terbuat dari beton. Brutalisme sebagai gaya arsitektur juga dihubungkan dengan suatu ideologi yang berupa hayalan sosial yang cenderung untuk didukung oleh para perancangnya. Kegagalan dalam merencanakan suatu desain merupakan hal positif bagi para arsitek brutalis. Arsitektur konstruksi. Arsitektur konstruksi adalah perkembangan bangunan yang mengandalkan teknologi konstruksi dan inovasi struktur rancang bangun sebagai gaya rancangan. Kesimpulannya yang dapat diambil yaitu bahwa karakteristik arsitektur modern pada umumnya merupakan suatu penolakan terhadap gaya lama, sesuatu yang mengadopsi prinsip bahwa bahan dan fungsi sangat menentukan hasil dalam suatu bangunan, suatu yang berkaitan erat dengan mesin, menolak adanya bordiran atau ukiran atau kemeriahan ornamen dalam bangunan, menyederhanakan bangunan sehingga format detail menjadi tidak perlu. Terdapat beberapa pendapat tentang arsitektur modern, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bentuk mengikuti fungsi yang dicetuskan oleh pemahat Horatio Greenough atau yang lebih dikenal sebagai Louis Sullivan. Sedikit adalah lebih, diumumkan oleh arsitek Mies van der Rohe. Sedikit adalah lebih, dan lebih adalah terlalu banyak, yang diungkapkan oleh Frank Lloyd Wright. Sedikit itu membosankan, yang dicetuskan oleh Robert Venturi, pelopor arsitektur postmodern sebagai jawaban atas gaya internasional yang tidak menarik yang dipopulerkan oleh Mies van der Rohe. Arsitektur Art Nouveau. Art Nouveau berada pada periode tahun 1982 sampai 1902. Arsitek Samuel Behm menciptakan sebuah gebrakan dalam desain arsitektur yang bernama Art Nouveau yang terinspirasi dari nama dari suatu toko di Paris, Marchand d'Art Nouveau, yang pada saat itu dilewatinya. Arsitektur ekspresionis. Arsitektur ekspresionis mengacu pada gaya arsitektur dikarakterisasi oleh awal modernisme, diadopsi dari novel-novel dan roman-roman yang berkembang di Eropa pada permulaan abad ke-20. Tampilan bangunannya terkadang terlihat sangat tidak lazim dengan menggunakan bahan dari batu bata, baja, dan terutama kaca. Gaya bangunan ini hanya berlangsung sebentar, tetapi sangat penting untuk dikenang dalam periode ini. Arsitektur futuristik.
Arsitektur futuristik atau futurisme berkembang mulai awal abad ke-20 yang dihidupkan oleh penyair Filippo Tommaso Marinetti, ditandai dengan bentuk bangunan yang anti-historisme. Garis panjang mendatar, kecepatan, emosi, dan urgensi yang artistik. Gaya ini dimulai pada Italia, berlangsung pada tahun 1909 sampai 1944. Pendukung bangunan futuristik menyarankan kecepatan, teori pengaruh energi, dan ekspresi yang kuat sebagai usahanya untuk membuat zaman arsitektur yang modern. Arsitektur fungsional. Fungsionalisme dalam arsitektur adalah prinsip arsitek yang mendesain suatu bangunan didasarkan pada tujuan dan fungsi bangunan tersebut. Di sini, elemen estetika arsitektur dinilai tidak penting, bahkan dianggap tidak ada. Bagi mereka, semua unsur estetika, gaya, itu tidak ada maknanya dan tidak realistis. Konsep baru ini mengatakan bahwa bangunan adalah sains, bukan seni, yakni dikembangkan sebagai sebuah pengejawantahan ide fungsionalisme. Tetapi, meski para fungsionalis masih menolak bahwa estetika elemen arsitektur itu penting, banyak objek yang dibangun dengan memakai elemen estetika, tentunya tanpa mengorbankan fungsi. International style, yang khas pada umumnya terdiri dari 1. Bentuknya segi empat atau penyiku. 2. Berbentuk kubus sederhana, segi empat, panjang yang menekan. 3. Jendela yang berjalan di atas garis horizontal dan membentuk suatu garis beraturan. 4. Semua bagian muka gedung bersudut 90 derajat dan bertingkat. Arsitektur organik. Arsitektur organik adalah sebuah filosofi arsitektur yang mengangkat keselarasan antara tempat tinggal manusia dan alam melalui desain yang mendekatkan dengan harmonis antara lokasi bangunan, perabot, dan lingkungan menjadi bagian dari suatu komposisi, dipersatukan dan saling berhubungan satu sama lain. Materi yang selanjutnya yaitu arsitektur postmodern. Pada pertengahan abad ke-19, muncul gerakan teori baru yang menggantikan arsitektur modern yang dinamakan arsitektur postmodern. Arsitektur postmodern adalah proses komunikasi atau bahasa yang mempunyai makna yang dapat menyentuh kembali sisi manusiawi seorang manusia. Contoh arsitektur postmodern adalah bangunan Portland di Portland, OP, dan bangunan Sony di New York, yang meminjam acuan dan unsur-unsur dari masa lalu dan mengajukan lagi simbolisme dan warna klasik ke dalam arsitektur. Postmodern adalah istilah yang memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Dilihat dari 3 sudut, yakni sebagai periode sejarah dengan hubungan khusus ke modern, sebagai golongan paradigma signifikan untuk pertimbangan persoalan dan objek budaya, serta sebagai kelompok tema. Yang selanjutnya yaitu arsitektur visionari. Arsitektur visionari adalah nama yang diberikan kepada arsitek yang secara tertulis atau ide mempunyai kualitas visionari. Arsitektur visionari yang terkonsentrasi pada awal abad ke-20 diwarnai oleh arsitek-arsitek pengguna teknologi ekstrim dan terkadang di luar kebiasaan tradisi saat itu, atau boleh dikatakan mendewasakan konteks high-tech. Arsitektur visionari adalah pembelajaran bagi arsitek tentang optimistik dan ambisi positif tanpa perlu malu dengan pendobrakan kebiasaan lama. Yang selanjutnya yaitu arsitektur historicism. Historicism dalam arti luas berarti kembali ke gaya sejarah, misalnya seperti yang juga digunakan selama Renaissance. Namun, istilah ini dipahami untuk arti pencirian yang semakin sempit dan gaya pluralisme dalam paruh kedua pada abad ke-19. Historicism dapat dilihat sebagai penutup dari arsitektur klasik. Gayanya lain meskipun masa itu menggunakan metode konstruksi dan desain interior antik mulai dari model Islamik ke arsitektur gotik. Historicism dimulai salah satunya dengan kesadaran dari mengambil kembali gaya gotik. Bangkitnya gaya gotik di Inggris dan juga di Jerman merupakan awal abad dari realita historicism di sana. Materi yang selanjutnya yaitu arsitektur rasionalisme. Arsitektur rasionalisme berkaitan dengan tren yang diperkenalkan di Eropa pada awal abad ke-20. Intinya menjaga komitmen yang kuat untuk menentang estetika yang kubisme.
Bauhaus pada tahun 1919 telah menentukan untuk membangun arsitektur yang rasional dengan paham yang kubis dan konstruktivis diadopsi oleh para arsitek secara sistematis dengan menggunakan dasar arsitektur dalam bentuk komposisi sedemikian rupa untuk memperoleh keseimbangan dan keteraturan pada keseluruhan rancangan. Penggunaan bahan-bahan baru, struktur yang kelihatan, tutupan atap yang datar, proses yang sederhana, kaca-kaca yang besar, dan menutupi permukaan internal ruang bangunan merupakan titik pusat dari apa yang disebut arsitektur rasional. 5 elemen program yang telah ditetapkannya adalah pilotis, bebas rencana, taman teras, pemandangan yang bebas, dan jendela horizontal. Inti prinsip Le Corbusier dari metode kerja dan filosofi perencanaan perkotaan rasional, misalnya menggunakan bahan dasar, metode ekonomi konstruksi, bahasa formal tanpa hiasan, dan dialog sistematis dengan industri teknologi, memiliki pengaruh besar pada arsitektur modern. Yang selanjutnya yaitu arsitektur romantisisme. Romantisisme adalah gerakan kompleks dalam seni dan sastra, serta merupakan gerakan intelektual yang berasal dari pertengahan kedua pada abad ke-18 di Eropa Barat, dan memperoleh kekuatan selama revolusi industri. Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagai sumber dan pengalaman estetika, lalu menempatkan penekanan pada rasa sebagai kegemparan, kengerian, dan kekaguman, terutama pada pengalaman menghadapi keelokan alam yang indah dan berkualitas. Meskipun gerakan ini berakar di Jerman Pietism, pencerahan rasionalisme yang lebih intuitif dan emosi dilatar belakangi oleh ideologi dan peristiwa-peristiwa revolusi Prancis. Materi yang selanjutnya yaitu arsitektur dekonstruksi. Teori dekonstruksi juga berada pada tataran bahasa dan penulisan. Dekonstruksi adalah sebuah cara untuk memberikan penjelasan seperti tesis. Beberapa konsep arsitektur dekonstruksi yaitu: pertama, anti kemapanan; kedua, interpretasinya bersifat tanpa batas atau sirkuler atau bebas makna dan aktivitas tanpa akhir dan tanpa dasar; yang ketiga, dipahami melalui penelusuran elemen-elemen; yang keempat, tidak ada yang absolut dalam arsitektur, semua gaya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang; yang kelima, tidak ada ontologi dan teologi dalam arti penyanjungan tokoh dalam arsitektur; yang keenam, perkembangan mengarah pada keanekaragaman pandangan dan tata nilai; yang ketujuh, visiosentrisme atau pengutamaan indera penglihatan dalam arsitektur diakhiri. Potensi indera lain harus dimanfaatkan pula secara seimbang. Dan yang terakhir, arsitektur tidak lagi identik dengan produk bangunan, namun terkandung dalam ide, gambar, model, dan fisik bangunan dengan jangkauan dan aksentuasi yang berbeda. Ide, gambar, model tidak hanya berfungsi sebagai simulasi atau representasi gedung, tetapi bisa menjadi produk atau tujuan akhir arsitektur. Yang selanjutnya, ciri fisik arsitektur dekonstruksi. Yang pertama, penampilan bidang-bidang yang simpang siur; yang kedua, garis-garis yang tidak beraturan; yang ketiga, keseluruhan struktur seperti runtuh; yang keempat, kontaminasi bentuk murni menuju disharmoni dan konflik; dan yang terakhir, menimbulkan rasa risih dan antipati, bersifat alienasi, mencekam, menakutkan, distorsi, dan deviasi. Berikutnya saya akan memaparkan materi mengenai konteks lintas disiplin ilmu arsitektur. Yang pertama yaitu psikologi arsitektur. Arsitektur adalah suatu ekspresi yang paling tinggi dari alam pikiran seseorang, semangatnya, kemanusiaannya, kesetiaannya, dan keyakinannya. Ungkapan ini merupakan isi manifesto bersama yang dibuat oleh Walter Gropius, Bruno Taut, dan Adolf Benn, yang disebarluaskan pada suatu pameran karya arsitek-arsitek yang belum terkenal saat itu di Berlin pada tahun 1919. Vitruvius mengungkapkan bahwa sebuah bangunan akan berbeda tampilan dan kesannya bila dilihat dari jarak-jarak yang berlainan, baik dari sisi interior maupun eksteriornya. Ini
Ini mengindikasikan bahwa pandangan-pandangan yang memperlihatkan peranan psikologi dalam karya-karya arsitektur secara tertulis sudah ditemui sejak awal. Dalam periode kontemporer, karya-karya arsitektur postmodern oleh Charles Jens, walaupun banyak kritikus berpendapat bahwa karya jenis ini banyak dipengaruhi oleh unsur linguistik, juga menggunakan unsur-unsur pengetahuan yang didapat dari disiplin psikologi dalam perancangannya. Bila dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya, di mana unsur psikologi selalu dimasukkan dalam perancangan karya-karya arsitektur, timbul pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi, dan benarkah hal ini disebabkan oleh terjadinya penyelewengan arsitektur? Banyak yang menyatakan bahwa indikasi yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan tadi yaitu munculnya pemikiran tentang ide fungsionalisme yang lahir dan berkembang pesat di awal abad ini. Pemikiran fungsionalisme ini bisa dikatakan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan abad 19 yang dipelopori oleh para naturalis. Charles Darwin, seorang ilmuwan genetika dengan teori evolusinya yang fenomenal, adalah salah seorang di antaranya. Paham fungsionalisme ini menilai suatu keberhasilan berdasarkan kemampuan suatu objek memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Arsitektur modern didukung oleh para arsitek yang bersikap eklektik dan berpandangan revolusioner. Sedangkan arsitektur fungsional adalah merupakan salah satu di antara alternatif yang muncul sepanjang sejarah arsitektur modern. Perbendaharaan arsitektur modern mempunyai sedemikian banyak contoh yang memperlihatkan bagaimana cara praktis memanfaatkan pengetahuan yang berasal dari psikologi. Beberapa teori yang dikemukakan oleh Kevin Lynch, Christopher Alexander, Bruno Zevi, dan beberapa tokoh lainnya merupakan bagian terpenting dari teori arsitektur modern yang tidak secara eksplisit didasarkan oleh ide fungsionalisme. Yang selanjutnya yaitu teknologi informasi dan arsitektur. Konsep dasar dari psikologi persepsi telah dikembangkan pada teori problem solving dan teori informasi. Kedua contoh itu juga telah mempengaruhi secara mendalam dunia arsitektur. Computer Aided Drafting Design atau CADD muncul ketika perancangan arsitektur dianggap sebagai suatu kegiatan pemecahan masalah atau problem solving dan perancangan adalah menemukan variasi yang paling cocok di antara banyak kemungkinan yang ada. Dengan berbagai program dari komputer, para arsitek memulai proses desain mereka dari nol, bahkan mudah memodifikasi yang telah jadi dengan singkat. Salah satu dari proses desain itu adalah membentuk form dari ruang yang ingin mereka ciptakan. Proses pembentukan itu dimulai dari persegi hingga menjadi kubus atau dari kurva hingga menjadi bola. Seperti yang kita ketahui, proses dalam bentuk perancangan pastinya berkaitan dengan adanya suatu transformasi bentuk dari bentuk sederhana hingga bentuk yang dituju. Dalam desain, kita memulai dari bentuk dasar dua dimensi seperti persegi, lingkaran, dan sebagainya, lalu kita mulai mengembangkan bentuk tersebut selangkah demi selangkah hingga menjadi bentuk tiga dimensi seperti bola dan kubus. Langkah tradisional yang bisa ditempuh dalam proses pembelajaran desain tiga dimensi adalah dengan membuat model real dengan mengkompilasi bahan dan merangkainya menjadi struktur tiruan yang disebut maket. Maket merupakan model konvensional yang masih digunakan untuk merasakan ruang meskipun tidak ada skala yang sesungguhnya. Maket sebagai analogi contoh dari bentuk studi atau suatu objek, misalnya bangunan, yang dalam proses pembuatannya terdapat prosedur, metode, analisis, dan sintesis. Dalam prosesnya, beberapa kendala muncul seiring munculnya kompleksitas objek dan pentingnya efisiensi waktu dalam mempelajari desain tiga dimensi arsitektur. Materi yang selanjutnya yaitu evolusi teknologi komputer dalam arsitektur. Pada tahun 1970, Nicolas Negroponte menciptakan sebuah alat yang cerdas untuk membantunya dalam merancang dan menyimpan dalam film, yaitu Urban Aid atau bantuan kota. Dalam bukunya The Architectural Machine, ia menyelidiki, memancing, meramal, mengkritik, dan mencari-cari hubungan hakiki antara hubungan kemanusiaan dan mesin perancang dalam arsitektur. Pada tahun 1975, Kaiman Lee dalam bukunya The State of the Art of Computer-Aided Environmental Design menyebutkan 334 program yang nyata atau paket dalam 13 daerah penerapan. Program ini merupakan suatu program yang meniru kemampuan manusia memecahkan suatu masalah atau bertindak, atau disebut dengan komputer tahap 1. Pada tahun 1850, program tahap 2 terlahir akibat dari adanya suatu
reseden dari bahan yaitu besi, bentuk-bentuk arsitektural yang terbuat dari bahan baru sering menerima motif-motif kayu dan batu tradisional. Disinilah berkembang program tingkat 2 yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah dengan menirukan dan memperagakannya melalui analisis numerik. Grafik komputer merupakan contoh penerapan komputer tingkat 2 dan terus berkembang hingga disebut dengan istilah CAD atau CAD. Mula-mula, komputer memang adalah alat penggambar atau drafting, namun sekarang ini sudah bersinergi menjadi alat bantu dan kosmetika perancangan atau desain, sehingga CAD menjadi tool sekaligus properti. Meski demikian, komputer tidak bisa menggantikan pikiran dan tangan manusia, karena komputer itu adalah prosesor linier, sedangkan arsitek merancang tidak dengan proses linier. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberi pemaparan materi mengenai ekologi dan arsitektur. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk yang hidup di lingkungannya. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia menimbulkan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat besar sehingga menimbulkan dampak yang tidak semuanya dapat diterima oleh alam. Nah, dalam arsitektur ini berkembang beberapa paham ataupun pendekatan yang pada umumnya mempunyai inti yang sama, yakni pro lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan dua dari pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu eco-architecture. Eco-architecture bukan merupakan konsep rancangan bangunan high-tech yang spesifik, tetapi konsep rancangan bangunan yang menekankan pada suatu kesadaran dan keberanian sikap untuk memutuskan konsep rancangan bangunan yang menghargai pentingnya keberlangsungan ekosistem di alam. Eco-architecture ini tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur, karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Tujuan perancangan arsitektur melalui pendekatan ini yaitu upaya ikut menjaga keselarasan bangunan rancangan manusia dengan alam untuk jangka waktu yang panjang. Keselarasan ini tercapai melalui kaitan dan kesatuan antara kondisi alam, waktu, ruang, dan kegiatan manusia yang menuntut perkembangan teknologi yang mempertimbangkan nilai-nilai ekologi dan merupakan suatu upaya yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu arsitektur hijau. Arsitektur hijau adalah sebuah proses perancangan dalam mengurangi dampak lingkungan yang kurang baik, meningkatkan kenyamanan manusia dengan meningkatkan efisiensi dan pengurangan penggunaan sumber daya, energi, pemakaian lahan, pengelolaan sampah efektif dalam tataran arsitektur. Tujuan pokok arsitektur hijau ini adalah untuk menciptakan ekodesain, arsitektur ramah lingkungan, arsitektur alami, dan pembangunan berkelanjutan. Arsitektur hijau ini terletak pada filosofi merancang bangunan yang harmonis dengan sifat-sifat dan sumber daya alam yang ada di sekelilingnya. Materi selanjutnya yaitu kebudayaan dan arsitektur. Arsitektur merupakan satu metafora yang dipandang sebagai mikrokosmos, sedangkan dunia fisik mencerminkan dunia keabadian. Arsitektur membuat makna-makna yang nyata dalam penyelesaian ungkapannya, baik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Pembagian tugas dan fungsi dalam dunia arsitektur sudah direncanakan sejak dulu dan sudah digariskan sejak awal, di samping unsur-unsurnya selalu berkembang. Berkembang dalam perencanaan dan perancangan, demikian juga pada fungsinya, dan akan mencakup bidang sosial ekonomi, kebudayaan seni, dan kerekayasaan. Materi yang selanjutnya yaitu penelitian arsitektur. Pendekatan berdasarkan praktek keilmuan dalam proyeksi arsitektur lebih kepada pandangan yang mengutamakan peran arsitek layaknya ilmuwan dengan lebih menggunakan metode. Pandangan ini mengedepankan peran arsitek dengan pekerjaan utamanya yaitu merancang. Kegiatan perancangan dapat disamakan dengan proses metodologi kegiatan ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Proses-proses dalam kegiatan arsitektur memiliki ciri yang sama dengan proses-proses yang ada dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu gambaran umum penelitian dalam arsitektur. Yang pertama, kondisi umum. Penelitian dalam arsitektur merupakan bidang kegiatan yang relatif baru, meski secara konseptual telah diakui kepentingan dan manfaatnya. Penelitian masih terbagi dan belum menjadi bagian struktural dari industri konstruksi. Yang selanjutnya adalah perbedaan desain arsitektur dan penelitian dalam arsitektur. Pada desain arsitektur, ini bersifat unik, singular, dan inklusif. Berorientasi pada produk,
kurang mempermasalahkan aspek metodologis, mengandalkan intuisi, dan bertujuan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan solusi tunggal. Sedangkan pada penelitian dalam arsitektur ini berkaitan dengan seperangkat kasus dan aplikasi generik, menuntut paras generalisasi tertentu dan bersifat eksklusif, berorientasi pada proses dan produk, dan yang metodenya perlu didokumentasikan dan dievaluasi keabsahannya. Intuisi harus diujikan pada tujuan spesifik penelitian, serta bertujuan membangun kerangka umum yang menjelaskan secara rasional berbagai faktor yang berpengaruh. Nah, penelitian dalam arsitektur terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu penelitian untuk pengembangan teori, penelitian untuk pemrograman, penelitian untuk desain, dan penelitian untuk evaluasi. Substansi penelitian dalam arsitektur masih terus berkembang. Yang tercantum dalam daftar prioritas yaitu environmental, behavior research, evaluation research, research for urban design, urban planning research, indoor pollution, yakni lighting, energy and health, architecture of normalization, lifespan change, architecture dan energy, seismic hazard, underground architecture, architectural communication, dan building economics. Nah, kegunaan penelitian arsitektur yaitu untuk memahami keinginan konsumen tanpa mengabaikan kondisi lingkungan setempat dan akhirnya menerjemahkannya ke dalam suatu bentuk desain. Penelitian arsitektur umumnya lebih kompleks dengan data yang tidak terlalu dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya. Yang terakhir yaitu rangkaian inti penelitian arsitektur. Dalam penelitian arsitektur ini ada beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu perumusan masalah dan kajian teori, yang kedua yaitu hipotesis, yang ketiga yaitu pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu analisis. Sekian dari saya. Itulah tadi hasil presentasi kami mengenai materi penelitian dalam kaitannya dengan desain arsitektur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mudah dimengerti. Dan apabila ada salah kata dalam penyampaian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.